Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Randi di channel Optimis. Setelah lama tak mereview film, kali ini saya akan merangkum film psikopat lagi. Berbeda dengan film psikopat sebelumnya atau kebanyakan film psikopat, karena kali ini jenis psikopat dalam film ini agak sedikit berbeda doyannya. Diangkat berdasarkan kisah nyata tentang penculikan dan penyekapan gadis oleh sepasang psikopat. Bukan untuk disantap seperti kebanyakan psikopat, tapi untuk dijadikan pelengkap penderita. Kalian pasti penasaran kan? Ayo langsung saja ke TKP. Film ini diawali dengan adegan segerombolan remaja kompleks yang sedang latihan olahraga di lapangan tak jauh dari tempat tinggal mereka. Tampak pula dari kejauhan sepasang suami istri psikopat yang bernama John dan Effie sedang memata-matai mereka. Pasangan suami istri ini, atau entahlah pasangan suami istri atau bukan, memiliki kegemaran yang aneh, di mana mereka senang melakukan hubungan tripel dengan gadis yang seumuran putri mereka. Anehnya lagi, bukannya menyewa wanita penghibur, namun mereka justru mengincar para gadis belia untuk diperkosa dan melakukan hubungan bertiga. Biasanya setelah puas dengan adegan bejatnya, gadis tangkapan yang dijadikan pelengkap adegan mereka akan dihabisi. Hal itu biasa dilakukan John, sang suami, kemudian akan menguburnya di sebuah hutan. Sedangkan istrinya Effie akan bertugas menghilangkan barang bukti dengan membersihkan seprei atau alas tidur di mana wanita itu disekap. Sementara itu adegan berpindah kepada seorang gadis bernama Vicky, gadis belia yang sedikit labil karena perpisahan kedua orang tuanya. Ia sedang bersama seorang kekasihnya bernama Jason. Namun kencan sembunyi mereka harus segera berakhir karena Vicky harus segera pulang. Pada suatu malam, Vicky sengaja meminta izin kepada ibunya untuk pergi pesta bersama teman-teman. Namun sang ibu melarang dengan alasan karena ibunya sendiri di rumah. Karena saat ini mereka harus tinggal berdua, ditambah nilai sekolah Vicky yang jelek karena ia terlalu banyak keluyuran. Tapi ternyata diam-diam Vicky nekat pergi juga ke pesta pada malam itu. Lalu di tengah perjalanan saat hendak menuju lokasi dan sambil menunggu temannya, ia dihampiri oleh mobil John dan Effie, pasangan psikopat yang kebetulan lewat di situ. Ya sebenarnya bukan kebetulan, karena pasangan ini memang selalu memburu mangsanya yang biasa terpisah dari keramaian atau sedang sendiri. Lalu Effie berpura-pura menawarkan narkoba kepada Vicky dengan harga yang murah. Vicky yang memang lagi kepengen barang itu tertarik untuk membelinya. Tapi lagi-lagi mereka beralasan stok sabu yang ada di mobil mereka pun sudah habis. Lalu ia menawarkan agar Vicky dapat ikut mampir ke rumah mereka sambil mengambil narkoba dimaksud. Karena Vicky tidak mengenal mereka, ia mencoba menolaknya. Namun karena terus dibujuk oleh Effie, akhirnya Vicky pun ikut menuju ke rumah pasangan psikopat itu. Setibanya di sana, Vicky pun dipersilakan masuk. Lalu Effie menyajikan minuman yang ternyata sudah dicampur obat penenang. Vicky yang tak menduga akan dijebak, segera meminumnya. Tak ayal lagi, Vicky pun akhirnya fly. Dan tanpa berpikir panjang, kemudian John mengikat di atas ranjang. Lalu di tempat terpisah, ibu Vicky yang mendapati Vicky tak berada di kamarnya pun mulai panik. Lalu menelpon suaminya untuk menanyakan tentang keberadaan putri mereka. Namun tentu saja ayah Vicky tak mengetahui apa-apa. Kita kembali ke rumah psikopat tadi. Saat pagi hari, John terlihat marah-marah karena anjing milik Effie peliharaannya buang kotoran di dalam rumah itu sembarangan. Ya, karena menyadari kesalahannya, Effie pun selalu meminta maaf dan terpaksa harus membersihkan rumah, meskipun itu dalam keadaan tertekan. Demikian halnya dengan Vicky, karena kondisinya diikat di atas ranjang semalaman, Vicky pun terpaksa harus buang air di kasur itu. Melihat hal itu, Effie pun mencoba melepas borgolnya dan menyuruh Vicky untuk membersihkan diri. Tentu saja Effie tidak melepas mangsanya begitu saja. Dia juga mengancam Vicky dengan sebuah pisau agar wanita itu tak melarikan diri. Mencoba untuk selamat, lalu Vicky memberanikan diri bercerita bahwa ayahnya adalah seorang dokter dan bisa memberikan uang tebusan untuk mereka. Namun dengan alasan ia dibebaskan. Effie menolaknya. Ya tentu saja karena tujuan mereka menyekap bukanlah untuk karena kebutuhan ekonomi. Lalu untuk mengelabui keluarga Vicky, Effie mendesak agar wanita itu menulis surat kepada ibunya yang isinya menjelaskan bahwa kondisi Vicky baik-baik saja dengan mengatakan ia sedang liburan bersama temannya. Karena terpaksa, Vicky pun menulis surat itu. Selanjutnya saat Effie akan mengantarkan Vicky ke toilet, tiba-tiba John pun datang.
dan ia meminta istrinya beristirahat, lalu John berdalih dia yang akan mengurus Vicky. Mendengar hal itu, Effie mulai curiga kalau John akan meniduri Vicky di kamar mandi tanpa mengajak dirinya. Benar-benar psikopat apaan sih ini? Karena merasa cemburu, Effie pun mulai mengetuk pintu toilet itu. John pun mulai jengkel. Ia membuka pintu dan berkata bahwa tak terjadi apa-apa antara dirinya dengan wanita itu. Untuk menghibur Effie, John pun mulai menggoda Effie. Saat mereka sedang bermesraan, karena agak lengah, Vicky pun berusaha melarikan diri lewat jendela kecil yang ada di sana. Tapi tak lama kemudian, John menyadari kalau Vicky sudah kabur. Lalu mereka berdua langsung mencari Vicky keluar rumah. Namun ternyata Vicky belum berhasil keluar dan ia sembunyi di dalam bak mandi. Lalu saat Vicky mencoba akan keluar dari rumah itu, ia malah kepergok lagi oleh John dan Effie, dan akhirnya ia kembali disekap di kamar. Sore harinya, terlihat Effie mengantarkan surat ke rumah Vicky, dan saat Effie tak berada di rumah, menjadi kesempatan bagi John untuk memperkosa Vicky. Tak lama kemudian Effie pun pulang, dan tanpa sengaja ia melihat John keluar dari kamar Vicky dalam keadaan tanpa baju. Tentu saja hal itu membuat Effie menjadi curiga. Untuk memperkuat kecurigaannya, ia sengaja mendatangi Effie dan bertanya apakah sesuatu telah terjadi pada Vicky. Ya tentu saja Vicky mengakui bahwa John sudah menidurinya. Mendengar hal itu, Effie pun terlihat sangat marah. Ia pun mengatakan kepada John bahwa ia tak menyukai Vicky, dan ia juga menyuruh John menghabisi Vicky secepatnya dan mencari wanita atau mangsa belia lain untuk menggantikan Vicky. Tapi entah mengapa, usul Effie kali ini tak disetujui John. John memiliki perasaan suka yang berlebihan kepada mangsa yang satu ini, dan untuk sementara ia belum mau mengganti pelengkap nafsu bejat yang lain. Lalu John pun mengajak Effie untuk kembali in the hoy bertiga dengan Vicky, yang dalam keadaan terus terikat di ranjang. Karena itu memang doyan pasangan ini, Effie pun dengan senang hati menyetujuinya. Lalu kita kembali kepada ibu Vicky. Karena tak mendapatkan kabar, akhirnya ibu Vicky pun melaporkan kehilangan anaknya ke kantor polisi. Namun sayangnya pihak polisi tak begitu menanggapi kasus tersebut karena adanya surat yang dikirimi Vicky yang menyatakan bahwa ia dalam keadaan baik-baik saja. Tapi kita kan tahu bahwa itu adalah surat palsu. Namun karena ibunya nggak percaya bahwa Vicky yang menulis surat itu, ia merasa ada yang tak beres. Karena saat ia memeriksa pakaian Vicky, Vicky pergi tanpa membawa baju ganti selembar pun. Kini scene berpindah lagi di mana John lagi-lagi emosi karena anjing Effie buang air sembarangan. Karena ia sudah sangat jengkel, John akhirnya membunuh anjing itu. Dasar pembunuh berdarah dingin, aktivitas membunuh biasa saja baginya. Melihat hal itu, Effie sangat kecewa. Ia terus menangis dan marah kepada John, karena itu adalah anjing kesayangannya. Melihat kondisi yang mulai kacau, lalu John pun meminta maaf kepada Effie karena tindakannya itu. Ibu Vicky yang tambah kebingungan karena polisi tak mau membantunya berniat untuk bertemu dengan Jason yang merupakan pacar Vicky. Lalu dia dan suaminya bergegas menuju ke rumah Jason untuk bertanya keberadaan Vicky dengan membawa surat yang dikirim Vicky. Dan karena Jason pun beberapa hari tak ada komunikasi dengan Vicky, lalu Jason menyadari jika alamat pengirim surat itu tak jauh dari lokasi rumahnya. Lalu agar kasus ini ditangani secara hukum, akhirnya mereka pun kembali ke kantor polisi untuk meminta bantuan untuk mengecek dan menggerebek rumah tersebut. Tapi lagi-lagi polisi menanggapi dingin hal itu. Lalu mereka pun akhirnya pergi bertiga ke tempat yang dimaksud tanpa pengawalan pihak berwajib. Kita kembali ke rumah pasangan psikopat tadi. Setelah berhari-hari dan untuk menghilangkan kecurigaan, untuk kali kedua Effie menyuruh Vicky untuk menulis surat kepada ibunya. Kemudian setelah itu, ia pun memaksa Vicky meminum puluhan obat tidur agar Vicky tewas karena overdosis. Namun karena terpaksa, sebab Effie terus mengancam dan menodongkan pisau ke arahnya, Vicky pun meminum obat itu satu persatu. Tak lama kemudian, orang tua Vicky pun sampai ke rumah sesuai alamat pengiriman surat tadi. Tetapi mereka justru salah alamat karena penghuni rumah itu tak tahu menahu tentang keberadaan Vicky. Ternyata Effie sengaja mengirim surat menggunakan alamat tetangganya. Karena frustasi dan terus berharap bahwa anaknya berada di sekitaran itu, ibunya pun berteriak histeris sambil memanggil nama anaknya. Karena suara teriakan itu, pasangan psikopat itu pun menyadari dan mengetahui kedatangan orang-orang yang sedang mencari gadis tawanannya. Dan karena khawatir ketahuan, Effie pun buru-buru meminta Vicky menghabiskan obat tersebut. Namun kali ini Vicky yang mulai sadar dan berani menolak untuk meminum obat itu dan menyuruh Effie untuk membunuhnya saja. Nah, di saat itulah Vicky mampu mempengaruhi Effie dengan mengatakan bahwa Effie hanyalah wanita lemah yang tak berdaya yang rela diperbudak oleh suaminya.
Dia berkata bahwa sebenarnya John tak pernah mencintai Effie. Terlihat wajah Effie yang mulai sadar. Hal itu sebenarnya memang dirasakan Effie. Ia merasa tertekan dengan sikap bejat suaminya. Bahkan anjing kesayangannya pun dihabisi oleh John. Namun seketika John yang berada di situ mendengar obrolan mereka. Saat Vicky mulai mempengaruhi Effie, ia merasa kesal dan berniat membunuh Vicky. Namun tak disangka, ternyata Effie balik membela Vicky dan ia membunuh John dengan menusukkan pisau berkali-kali hingga akhirnya John pun tewas di tempat. Lalu saat ada kesempatan untuk kabur, Vicky pun mencoba lari dari jendela kamar mandi. Namun ternyata Effie lebih dulu menyadari dan memergokinya. Tapi anehnya kali ini, Effie terlihat membiarkan Vicky untuk pergi dari rumah itu. Kini kita melihat kondisi Vicky sangat shock karena melihat berbagai perlakuan. Terakhir ia melihat Effie membunuh suaminya sendiri. Ia terus berlari mengejar mobil orang tuanya yang sudah berjalan meninggalkan area pemukiman itu. Namun ya begitulah film yang adegannya happy ending ini. Akhirnya ibu Vicky pun melihat dari kejauhan keberadaan putrinya. Akhirnya mereka pun dipertemukan kembali. Ya, filmnya pun selesai dan tak ada kabar apa yang terjadi selanjutnya dengan Effie. Semoga saja ia bertobat ya dan menjadi wanita salehah. Oke rekan-rekan semua, semoga kisah film nyata ini ada hikmahnya bagi kita semua. Dan sampai jumpa pada review mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.